Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Program ini adalah program dalam bentuk yang baru dari Departemen Pengajaran GKI Residen Sudirman. Dan melalui pendalaman ajaran ini, kita akan bersama-sama memahami bagian dalam Alkitab kita, sekaligus juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam rangka kita memperkuat pemahaman iman kita. Untuk itu, sebelum kita memulainya, saya memperkenalkan bahwa hari ini kita akan bersama dengan Pendeta Andreas Daud. Selamat datang Pak Andreas. Terima Terima kasih untuk kasih, ya. kesediaannya bisa bercakap-cakap bersama dengan kami hari ini. Ya, Pendeta Andreas Daud adalah pendeta jemaat GKI Residen Sudirman, Surabaya. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri pada kami, sehingga kami dimampukan untuk bersama-sama belajar dan juga mendalami bagian dalam Alkitab, sekaligus juga apa hal-hal yang perlu kami pelajari, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, Engkau juga menyertai Pendeta Andreas Daud yang akan menyampaikannya pada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Pak Andreas. Salam. Bagaimana kabar, Bro? Kabar saya puji Tuhan baik, sehat, dan semangat Pak. Kalau Bapak Puji gimana Pak Tuhan, kabarnya Pak? sama saya juga baik dan puji Tuhan hari ini sehat dan semangat. Amin. Iya, Pak Andreas, hari ini kita akan sama-sama ngobrol ya Pak ya. Ya, Terutama berkaitan dengan apa yang ada di dalam Alkitab kita tentang suku Lewi sebagai suku yang spesial ya, yang seringkali dikatakan atau bahkan disampaikan ya, dan kita tahu bahwa suku Lewi ini nampaknya punya sesuatu yang berbeda gitu ya Pak Andreas ya. iya, baik sekali. Ya, kita mungkin sudah sangat sering mendengar tentang suku Lewi, terutama ketika kita membacanya dalam kitab suci. Bagaimana posisi mereka dan bagaimana mereka dalam hal melayani Tuhan. Tetapi sebelum kita lebih jauh menelusuri tentang suku Lewi ini, ada baiknya kita coba memperhatikan dulu asal muasal dari suku Lewi ini, walaupun tidak maksimal ya, hanya garis besarnya saja yang kita akan perhatikan. Nah, yang pertama kita perhatikan dalam Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai Kejadian pasal 30 ayat 24. Saya coba ulang dulu ya Pak. Ya. Tadi Pak Andreas menyebutkan dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai Kejadian pasal 30 ayat 24. Iya, betul Ya Pak. sekali. Gimana tuh Pak kalau di dalam Alkitab ini Pak? Ya, secara garis besar itu mencatat tentang keberadaan Yakub yang saat itu berada di rumah Laban. Mengapa saya mulainya dari Yakub? Karena itu akan masuk kepada asal dari mana suku Lewi itu berasal. Nah ya, Yakub itu kan singkatnya dia berada di rumah Laban, lalu kemudian memperistrikan kedua anak Laban yang namanya Lea dan Rahel. Nah, singkat cerita, Lea itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Yakub. Tetapi menurut adat istiadat di daerahnya Laban, yaitu di Haran, bahwa harus menikahi anak yang pertama terlebih dahulu, yaitu Lea, sebelum menikahi Rahel. Nah, akhirnya ketika Yakub setelah selesai melakukan tugas 7 tahun demi mendapatkan Rahel, tiba waktunya dia untuk menikahi Rahel. Ternyata Laban memberikannya Lea. Awal ceritanya seperti itu. Nah, Yakub secara manusia pasti kecewa dong. Akhirnya dia istilahnya menuntut kepada Laban karena dia sebenarnya tidak terlalu mencintai atau tidak suka dengan Lea. Dia suka dengan Rahel. Nah, tetapi Laban mengatakan tidak baik seperti itu mendahului kakaknya. Nah, kemudian cerita berikutnya, Laban meminta Yakub kembali untuk bekerja pada dia 7 tahun lagi demi mendapatkan
Rahel adiknya yang dia Dapat cintai Rahel. itu. Ya. Nah, seperti itu. Singkat cerita, dari pernikahan Yakub dengan Lea menghasilkan 6 orang anak laki-laki. Salah satunya Hmm. itu adalah Lewi. Oh. Sedangkan dari pernikahannya dengan Rahel menghasilkan 2 anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Lalu 4 orang yang lain dari mana? Dari dari budaknya Lea dan budaknya Rahel. Itu juga diizinkan oleh baik Lea maupun Rahel untuk dihampiri oleh Yakub, sehingga keseluruhan anak Yakub itu ada 13 sebetulnya. 13 itu 12 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Dina. Nah, berhubung adat istiadat pada waktu itu di Timur Tengah, yaitu menganut garis keturunan laki-laki, maka yang menjadi cikal bakal suku bangsa Israel itu dari 12 anak Yakub yang laki-laki semua, tanpa Dina. Tanpa yang itu. perempuan Tanpa berarti. yang perempuan. Okay. Itu berdasarkan garis keturunan. Nah, dari 12 itu anak ketiga laki-lakinya, yaitu adalah Lewi itu tadi. Nah, seperti itu garis besarnya. Lalu, kemudian kalau kita perhatikan, bagaimana kemudian Lewi menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ini yang menarik. Nah, gimana tuh Pak, kalau tentang Lewi dipilih oleh Tuhan? Tapi sebelumnya saya mungkin bisa menyimpulkan ya Pak, bahwa berarti asal nama Lewi ini berasal dari keturunannya Yakub. Ya, anak Yakub dari Lea. Anak ketiga Yakub dari Lea. Anak laki-laki ketiga Yakub dari Lea. Oke, ya. Dengan Lea, bukan dari Lea. Ya, dan itu kemudian dari situlah nanti akan muncul yang namanya suku Lewi ya, gitu ya Pak. Oke. Saya sedikit menjelaskan tentang suku Lewi dipilih oleh Tuhan ya. Nah, suku Lewi adalah dari anak laki-laki ketiga Yakub dan Lea. Kita mulai lihat pelan-pelan. Penamaan Lewi diambil dari kata Ibrani Yilaweh, yang artinya dia laki-laki. Nah, kemudian dalam bahasa Ibrani yang lain, Levi, yang dapat dipahami sebagai laki-laki Yahudi yang diturunkan secara patrilineal dari kata Lewi itu sendiri, atau dari suku Lewi itu sendiri. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa garis keturunan harus dari laki-laki ya. Menurut Kejadian pasal 29 ayat 34, penamaan Lewi juga merupakan sebuah harapan dari Lea itu sendiri. Yang melahirkan Lewi, yang melahirkan anak laki-laki ketiganya. Yaitu supaya Yakub itu lebih erat kepadanya, karena memang kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 29 ayat 30, Yakub itu memang tidak suka dengan Lea sebetulnya. Tapi ketika Lea melahirkan anak ketiga yang namanya Lewi, yang kemudian dia namakan Lewi, tujuannya itu supaya Yakub lebih dekat dengan dia, mencintai dia, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada keterkaitan dengan pemilihan Allah atas suku Lewi sebagai pelayan kemah suci atau suku para imam. Ini memang boleh dikatakan sangat spesial bagi suku Lewi, karena suku Lewi itu boleh dikatakan menempati posisi khusus ya dalam agama Israel kuno, ya ini sebagai keluarga imam yang biasa dikenal dengan Kohen. Nah, sedangkan keluarga Harun yang adalah imam besar itu disebut Kohen Gadol ya. Dan tugas-tugas yang diberikan kepada suku Lewi itu juga sangat menarik. Nah, kita perhatikan sebelum karena ini menyangkut dengan pemilihannya ya. Sebelum Yakub mati, ini poin pertama nih. Sebelum Yakub mati, ia menyampaikan perkataan-perkataan terakhir untuk anak-anaknya yang masing-masing sesuai dengan sifat dan karakternya. Itulah yang akan menjadi bagian dan bagian atau profesi dari anak-anak lelaki Yakub kelak. Jadi kayak kalau bahasa kita sehari-hari mungkin kayak dikasih wejangan gitu ya Pak ya. Terakhir ya. Ini nanti kamu jadi apa, nanti kamu bagaimana, istilahnya seperti itu. Kan sebelum dia mati dia menyampaikan itu. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 28. Nah, untuk suku Lewi ini menarik. Tidak ada perkataan berkat atau kutuk yang spesifik yang diberikan pada saat itu.
ketika Yakub menyampaikan kata-kata terakhir untuk anak-anaknya. Hanya disebut senjata mereka ialah alat kekerasan. Dan kenyataannya memang suku Lewi itu kemudian tidak mendapat daerah sendiri, melainkan tersebar di kota-kota dalam wilayah suku-suku Israel yang lainnya. Nah, ini yang menjadi mulai spesialnya dari suku Lewi itu. Dan jika dihubungkan dengan Ulangan 33 ayat 8 sampai 11, maka suku Lewi ini sebenarnya telah ditentukan untuk menjadi pelayan Tuhan dalam kemah suci atau sebagai suku para imam, ya, yang dikenal dengan keluarga imam, yaitu Kohen itu tadi. Hal lain yang perlu diketahui juga ya, sesudah umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu memerintahkan kepada Musa untuk menghitung jumlah semua pria yang berusia 20 tahun ke atas dan sanggup berperang di setiap suku Israel. Anehnya, kecuali suku Lewi tidak dihitung. Kita bisa periksa itu di dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 46. Jadi di situ suku Lewi itu nggak dihitung ya, Nggak Pak? dihitung. Nggak masuk dalam hitungannya ini ya? Iya, yang untuk iya. dipersiapkan untuk menjadi pasukan perang bangsa Israel. Nah, tetapi bagi suku Lewi, Tuhan menetapkan untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan peribadatan di kemah suci, pengawas kemah suci, tempat hukum Allah, dan segala perkakas-perkakasnya. Itu ada di Bilangan pasal 1 yang 47 sampai 54. Bahkan Tuhan memerintahkan Musa untuk secara detail ya dan lengkap menugaskan bahwa seluruh kaum atau keturunan Lewi harus dicatat untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan peribadatan di kemah suci. Nah, itu khususnya kalau secara detailnya kita bisa melihat itu di Bilangan pasal 3 dan pasal keempat. Nah, kemudian pernyataan Allah dalam Bilangan pasal 3 ayat 11 sampai 13 bahwa Tuhan mengambil orang Lewi sebagai pengganti anak sulung untuk menjadi miliknya. Hal itu dapat kita pahami bahwa memang Tuhan menguduskan dan memisahkan suku Lewi ini untuk menjadi miliknya dalam pengertian untuk melayani Tuhan melalui melayani di kemah suci. Kemudian yang terakhir kalau kita perhatikan banyak, hanya saya menyampaikan beberapa hal ini saja. Berdasarkan Keluaran pasal 6 ayat 15 sampai 22, Bro Riki ya, Imam Harun dan anak-anaknya itu adalah berasal dari keturunan suku Lewi yang dipercayakan Tuhan menjadi imam besar, yaitu Gadol Kohen. Nah, itulah sebabnya tugas dari orang-orang Lewi yang lain yang tidak berjabatan imam besar adalah harus membantu Imam Harun dan para putranya melakukan tugas-tugas keimaman di kemah suci. Itu bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai 10 dan kalau kita bandingkan juga dengan 1 Raja pasal 8 ayat yang keempat. Nah, berangkat dari penjelasan itu, dapat kita simpulkan bahwa suku Lewi ini memang ditetapkan Allah untuk menjadi pelayan kemah suci atau dengan kata lain sebagai pelayan Tuhan. Seperti itu penjelasannya. Nah, Pak, ini untuk mempertegas ini ya, apa yang sudah tadi bersama-sama kita dengarkan dari Pak Andreas nih. Ya. Kan kalau di awal tadi di yang Kejadian pasal 49 itu, Ya. senjata mereka ialah alat kekerasan ya. Lalu kemudian di bagian tadi beberapa penjelasan dari bagian Alkitab yang lain, justru semakin spesifik bahwa tugasnya adalah di bagian keimaman itu ya. Tugas-tugas keimaman itu ada di fungsinya suku Lewi. Nah, itu kira-kira kalau pengaitannya tuh gimana tuh, Pak? Kan di awalnya kan kekerasan, terus di bagian lain itu justru bicara soal tugas imam. Nah, ini kan rasanya dua hal yang berbeda ya. Iya. Itu yang pertama kita memperhatikan bahwa memang pada waktu itu suku Lewi itu ketika dikaitkan dengan bagaimana mereka tidak sependapat, tidak setuju dengan ketika Imam Harun didesak oleh orang Israel untuk membuat patung anak lembu emas lalu dipersembahkan, lalu disembah. Suku Lewi satu-satunya yang menentang dan kemudian suku Lewi bahkan menghabiskan orang-orang yang menyembah patung anak lembu emas itu. Nah, dari situ kita melihat kaitannya. Apa yang menjadi inti dari tindakan suku Lewi itu? Mereka justru melihat kesalahan umat Israel itu perlu dihabisi gitu. Iya. Sehingga apa?
kembali fokus kepada menyembah Allah yang benar. Hmm. Nah, itu sebabnya saya mencoba berpikir kenapa di dalam Keluaran itu suku Lewi itu dipilih oleh Tuhan dan menjadi milik Tuhan sebagai pengganti anak sulung. Hmm. Nah, itu juga sangat terkait dengan bagaimana karakteristik orang suku Lewi ini memang Tuhan persiapkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dipersiapkan jadi pelayan Tuhan Dipersiapkan. ya. Nah, Iya. itu Iya, iya. yang saya melihat sangat menariknya di situ. Bukan karena suku yang lain itu tidak istimewa, tetapi karena ada nilai tersendiri yang Tuhan lihat di dalam suku Lewi. Hmm. Nah, itu. Walaupun secara manusia ya kita melihat ini sebuah kekerasan gitu ya. Iya, Dan iya. yang tadi saya kaitkan dengan semacam wasiat ya dari ayahnya sebelum mati, bahwa suku Lewi ini memang tidak diberikan semacam apa namanya, kalau yang lain itu nanti Ruben kamu anaknya seperti ini, Simeon seperti ini. Iya, iya. Sedangkan Lewi tidak. Nah, dari situ Hmm. kita melihat kalau bukan campur tangan Tuhan nggak mungkin ya Yakub bisa seperti itu terhadap mempersiapkan anak-anaknya. Iya, iya. Saya rasa seperti itu. Dan Ya, rasanya kalau kita lihat gambaran yang jauh lebih besar, tarik lagi ke belakang ya dari Yakub lalu ada ketemu dengan Lea dan Rahel ya, ini ada ya, satu kaitan yang bagaimana sebetulnya rencana Tuhan bisa hadir lewat banyak cara gitu ya Pak Andreas betul. ya. Ada benang merah yang tidak Mm-mm. bisa terputus dengan kemudian kemudian Tuhan memilih suku Lewi ini menjadi pelayan khusus. Nah, Iya, nanti iya. kita melihat bagian berikutnya lagi. Silakan. Oke. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan dari YouTube nih Pak ya. Jadi buat Bapak Ibu saudara-saudari juga eh, bisa mengajukan pertanyaan ya, bisa mengajukan pertanyaan kepada eh, kita di sini ya lewat komen di YouTube ya, nanti pertanyaannya akan saya bacakan ya. Jadi kita bisa buka di YouTube-nya GKI Resut, lalu di community atau nanti mungkin ketika Bapak Ibu sudah follow, sudah subscribe, nanti biasanya muncul tuh di home-nya kita judul pendalaman ajarannya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudari bisa menuliskan pertanyaan yang terkait dengan topik tersebut, dan pertanyaan itu akan kita bacakan. Contohnya seperti sekarang ya Pak Andreas ya. Ini Ya, saya coba bacakan satu dulu nih. ya Ya, boleh. ada pertanyaan nih, lucu pertanyaannya. Mau Ba- tanya dong, kalau ada penatua di GKI Resut ya, nama belakangnya Lewi, apakah itu juga berasal dari suku Lewi atau bukan? Nah, itu Pak. Iya, apakah penatua Andre Lewi maksudnya ini ya? Iya, Penatua di GKI Residen Sudirman yang bernama Penatua Andre Lewi adalah termasuk dari garis keturunan suku Lewi. iya, udah Intinya pertanyaannya seperti gitu itu. Pak. Berangkat dari pemilihan. Hmm. Nah, kita sangat yakin dan mempercayai bahwa kita kemudian menjadi percaya kepada Tuhan itu bukan karena kita yang memilih, Hmm. tapi Tuhan yang memilih. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, dari penghayatan seperti itu, maka setiap orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, menjadi pelayannya, menjadi pengikutnya. Nah, dengan kata lain, secara tidak langsung dong, Pak Andre Lewi juga adalah masuk garis keturunan suku Lewi terkait dengan proses pemilihan yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Seperti itu. Ya, jadi Karena kaitannya ya, ya. yang suku Lewi percayai dan dipilih oleh Allah adalah Allah yang sama dengan Allah yang memilih Pak Andre Lewi, Hmm. termasuk memilih kita. Memilih kita termasuk kita berarti Iya, gitu ya Pak termasuk ya. Iya. kita, seperti itu. Oke. Mungkin saya bisa ini nih Pak. Ada, kalau saya ingat ya, 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, Waktu pesannya Paulus ya, kepada Timotius, dia juga ngomong, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ianya ini berarti Tuhan Yesus, ya, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, ya, itu salah satu yang tadi mungkin memperkuat juga ya jawaban betul. dari Pak Andreas ya. Ini Ya, kaitannya bukan soal nama ya, tapi bagaimana Tuhan memanggil kita gitu ya Pak ya. ya. Mau namanya Oke. Andre Lewi, mau namanya Kak Ricky Ricky, Avianto mau ya. namanya Penatua Samuel, kita semua dipilih oleh Allah untuk melayani Dia. Ya, Oke, seperti itu iya. kan? Oke Pak, kita lanjut dulu ya Pak ya. Ya, baik. Nah, ini eh,
dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas kepada kita semua, nah sebagai suku yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pelayan kemah suci atau hal-hal lain yang kaitannya dengan tugas seorang imam atau juga terkait dengan peribadahannya umat Israel. Lalu sebetulnya apa aja Pak yang jadi tugasnya orang-orang Lewi ini? Baik, ini pertanyaan baik sekali ya. Mungkin kalau kita ingin tahu jelas secara detail tugas yang dipercayakan kepada suku Lewi ya, kita dapat memperhatikannya dalam Bilangan pasal 3 dan pasal 4. Nah, untuk menjelaskan semuanya Hmm. itu mungkin waktu kita tidak terlalu panjang. Hanya saja saya akan membawa atau menyampaikan garis besar tugas dari suku Lewi yang saya buat dari 5 bagian ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 1 ayat 50, di sana dikatakan mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perlengkapan dan perabotannya. Kata mengawasi ini berarti memang mereka memiliki tugas khusus. Karena pada perjanjian lama khususnya kemah suci itu bukan tempat yang sembarangan. Hanya orang-orang khusus yang memang bertugas untuk mengawasi, memperhatikan, dan sebagainya. Dan ini menjadi tugas utama daripada suku Lewi. Yang berikutnya adalah mengangkat dan mengurus kemah suci dengan segala perabotannya, mengawasi kemah suci, bahkan harus berkemah di sekeliling kemah suci. Ini menarik sekali. Karena begini, tidak boleh sembarang orang yang boleh menjamah atau melakukan ritual selain keluarga Kohen itu tadi, keluarga imam Oke. besar. Para imam Karena ini ya. ya yang adalah ditugaskan kepada orang suku Lewi. Karena kalau sembarang orang bisa fatal itu. Iya, iya. Ya. Kemudian yang ketiga, membongkar dan memasang kemah suci ketika bangsa Israel berpindah dan memasang kemah itu ketika bangsa itu menetap pada suatu tempat. Itu di dalam Bilangan pasal 1 ayat 51. Kemudian menjaga kemah suci dan segala perabotannya dari orang-orang yang tidak berhak atau tidak layak untuk menyentuh atau menjamahnya, seperti yang tadi saya katakan, supaya jangan mereka kena murka Allah. Wah, ini luar biasa. Lalu mengerjakan tugas-tugas membantu Imam Harun dan bagi segenap umat Israel ketika melakukan persembahan kurban. Apakah persembahan kurban penebus dosa, persembahan syukur, dan lain sebagainya. Suku Lewi mengambil peran dalam hal itu. Nah, dengan kata lain, membantu Imam Harun mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual di kemah suci dan mengerjakan serta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan umat Israel. Ini kita nanti kalau lebih detail lihat di Bilangan pasal 3 sampai pasal 4. Seperti itu. Ada di tempat-tempat lain, hanya saja seperti tadi saya katakan, mungkin kita tidak punya waktu cukup banyak untuk menjelaskan. Tetapi sangat komplit dan sangat istimewa tugas dari suku Lewi ini. Jadi fungsinya kurang lebih benar-benar menyiapkan umat Israel untuk mereka bisa mengikuti ibadah dengan baik gitu ya Pak ya? Betul sekali. Termasuk perangkat-perangkat Iya. persembahannya, kemudian membawa kurban, mempersiapkan kurban dari umat Israel itu, kemudian dibawa kepada imam besar untuk dipersembahkan. Nah, itu salah satu tugas yang dibebankan atau diberikan kepada suku Lewi. Menurut saya secara pribadi, itu memang Tuhan memanggil mereka untuk tugas yang istimewa buat bangsa Israel pada saat itu. Dan itu tidak ada pada suku-suku yang lain? Tidak, Iya. karena itu tadi, kalau sampai ada suku lain yang memang tidak ditugaskan atau tidak dipilih, konsekuensinya besar. Dikatakan mereka akan karena murka Allah. Iya, iya. Dan memang pada masa itu, semua suku itu bergerak sesuai dengan fungsi dan panggilan dari Tuhan gitu ya Pak ya? Betul, betul. Seperti tadi Oke. di depan saya katakan, sebelum Yakub mati itu, dia menyampaikan semacam wasiat. Dan Iya. semua anak-anaknya itu ada wasiatnya masing-masing, tapi kan kita tidak bisa membahasnya hari ini, karena itu sangat panjang Jadi sekali. panjang sih ya. Iya, Dan seperti itu. memang kita fokus pada pembahasan tentang Suku Lewi. suku Lewi ini ya. Wah, saya jadi makin tergambar secara spesifik nih bagaimana peranannya suku Lewi ini Pak. Iya.
Nah, ini kan suku Lewi ini ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pelayan Allah. Ya, Dan mereka melakukan tugas-tugas di kemah suci atau di bait Allah. ya, Tapi mereka itu tidak mendapat hak waris tanah seperti suku-suku Israel yang lainnya. ya. Lalu gimana dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, buat kebutuhan keluarga, buat tempat tinggal mereka, karena mereka nggak dapat hak waris tanah itu seperti suku yang lain, Pak. Iya, itu betul sekali bahwa Allah telah menetapkan suku Lewi untuk melayani di rumah Tuhan atau kemah suci. Oleh karena itu mereka tidak mendapatkan tanah warisan secara turun-temurun. Bukan hanya suatu masa loh, tapi secara turun-temurun. Nah, untuk menghidupi suku Lewi dan keluarganya secara turun-temurun, Tuhan telah memerintahkan agar semua suku Israel yang lain wajib ya memiliki tanggung jawab untuk mendukung suku Lewi dengan memberikan persepuluhan mereka. Itu bisa kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 24. Dan dari persembahan persepuluhan umat yang diterima itulah Tuhan memelihara kehidupan suku Lewi dan keluarganya secara turun-temurun. Nah, atas perintah Allah mereka juga mereka kan nih dapat berkat nih perpuluhan dari suku-suku Israel yang lain ya. Oke. Mereka juga wajib memberikan persembahan persepuluhan. Nah, yang biasa dikenal persembahan persepuluhan dari suku-suku Israel yang lain yang diterima oleh suku Lewi itu juga dipersembahkan persepuluhan oleh suku Lewi sebagai apa? Sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi mereka sebagai pelayan Tuhan juga memberikan persembahan khusus yang mereka dapatkan dari persepuluhan suku-suku yang lain. Tentu ada mekanismenya. Karena kita kan tidak hanya melihat dari sisi suku Lewi yang mendapatkan, tentu ada pengaturan dan sebagainya gitu ya. Itu bisa kita lihat di dalam Bilangan pasal 18 sampai pasal 18 ayat 25 sampai 29. Nah, kemudian mengenai kebutuhan tempat tinggal, dan ini kita kan tidak hanya bicara tentang kebutuhan makan minumnya, tapi juga tempat tinggal, tempat ternak mereka nanti bagaimana diatur juga oleh Tuhan. Ini luar biasa pemilihan Tuhan itu. Nah, mengenai kebutuhan tempat tinggal dan lahan untuk peternakan mereka dalam Bilangan 35 ayat 1 sampai 8. Tuhan berfirman kepada Musa ketika mereka berada di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Ini kan sebelum mereka masuk tanah Kanaan ya. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya, yaitu tanah-tanah mereka maksudnya ya, diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan-hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka dan yang lainnya. Nah, kita bisa bandingkan dengan Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 46. Mengapa saya katakan tadi 42. Mengapa saya katakan tadi ini perintah Tuhan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sehingga di tanah Kanaan pun mereka nanti sudah terpelihara sebetulnya. Nah, kemudian ada lagi. Berdasarkan Bilangan pasal 35 ayat 1 sampai 8 menyatakan bahwa Allah memerintahkan Musa untuk mendirikan, ini menarik, 48 kota untuk suku Lewi, termasuk 6 kota yang dijadikan sebagai kota perlindungan. Jadi sekalipun suku Lewi tidak mendapat warisan tanah seperti suku-suku yang lain, ya, suku-suku Israel yang lain maksud saya, tetapi sesuai dengan perintah Tuhan, mereka juga mendapatkan pemeliharaan Tuhan melalui suku-suku Israel yang mendapatkan warisan. Seperti itu. Oh iya, jadi betul-betul bahwa sesungguhnya kalau kita bicara soal bagaimana mereka dipelihara hidupnya ya ada pada Tuhan gitu ya Pak ya. Dan Tuhan sudah mengatur semuanya. Kalau tadi saya memperhatikan pasal-pasal yang dikutip oleh Pak Andreas, maka saya lihat urutannya dari kitab Bilangan ini dari awal sampai pasal yang angka kecil sampai pasal angka besar sampai yang Bilangan 18 ini sampai di Bilangan pasal 35 itu ternyata satu rangkaian yang sebetulnya bukan hanya soal bagaimana mereka menjalani hidup, tapi juga ada cara Tuhan memelihara kehidupan mereka. Begitu ya Pak ya? Itu betul sekali. Makanya kan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini sebagai orang-orang yang Tuhan panggil,
entah kita itu sebagai pelayan Tuhan secara khusus maupun bukan, kita nggak perlu khawatir. Karena Sebagaimana Tuhan juga mm, memelihara orang Lewi yang Dia panggil, Tuhan yang selalu memanggil kita menjadi umatnya, juga Dia pasti memelihara kita gitu. iya. Jadi bukan hanya untuk suku Lewi, tapi juga untuk kita sekarang ini. Iya, Betul ya, Pak itu ya? penting sekali itu. Oke. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan nih dari YouTube juga ya. Saya ulangi lagi buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa memberikan pertanyaan terkait dengan topik yang kita diskusikan pada hari ini. Nah, ini ada salah satu pertanyaannya gini, Pak. Iya, Kalau membaca di Alkitab itu, Tuhan itu kan suka dengan lemak-lemak dari korban bakaran. iya, Nah, ini suku Lewi dapat apanya, Pak, berarti, Pak? iya. Jadi begini, ini kita santai saja ya. Hmm, Eh, Bapak Ibu serta Bro Riki, Tuhan itu sangat mengenal kita. hmm, Bahkan Tuhan yang memanggil suku Lewi, sangat mengenal suku Lewi. Nah, Tuhan memilih untuk mendapatkan lemak-lemak, kan diperintahkan supaya dalam persembahan itu yang dibakar bagi kemuliaan Tuhan itu adalah yang baik, yang lemak-lemaknya gitu ya. hmm. Sedangkan yang lainnya ya silahkan dimakan oleh suku Lewi atau keluarga Kohen itu tadi, keluarga imam. Tuhan itu sangat mengerti keterbatasan kita. Iya, iya. Kalau kita terlalu banyak makan lemak itu apa jadinya? Kolesterol kan ya. Tapi maaf saudara-saudara, ini intermezzo ya. Saya kembali kepada kenapa Tuhan Hmm, menginginkan lemak-lemak. Nah, di Alkitab memang tidak dicatat bahwa Tuhan menginginkan persembahan itu yang lemak-lemak, tetapi selalu dikatakan mulai dari ketika Habel ya. Habel itu kan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan hasil utama ya. Pertama itu yang terbaik. yang terbaik ya. Istilah yang terbaik inilah yang harus menjadi poinnya. Sehingga ketika di persembahan umat Israel yang dilakukan oleh keluarga Kohen ini, keluarga imam ini yang dipersembahkan itu lemak-lemak itu bukan, Alkitab tidak spesifik menyebutkan yang lemak-lemak itu, tetapi yang terbaik. Hmm, Maka persembahan yang diberikan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Itu sebabnya dikatakan jangan hewan yang pincang, yang picak matanya dan lain sebagainya, tetapi yang terbaik. Terbaik ini termasuk pastinya gemuk dong, bukan kurus, hmm, ya. Nah, ini yang diberikan kepada Tuhan. Penghayatan itulah kenapa persembahan kepada Tuhan adalah harus yang terbaik, termasuk yang jangan kurus-kurus, hmm. jangan juga yang pincang. Ya, penghayatan seperti itu. Hidup kita pun harus dipersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nah, inilah yang diterapkan di dalam uh, ketika keluarga imam termasuk suku Lewi mempersembahkan korban persembahan dari umat kepada Tuhan. Dan itu juga diajarkan kepada Tuhan. Jadi intinya yang terbaik. Ya, Iya, iya. itu Kalau intinya. kalau saya menolong tadi ya untuk yang dikutip sama Pak Andreas, mungkin di Ya, ayat Kejadian pasal 4 ayat 4 dan ayat 5. Nah, ini perbandingannya sebetulnya sama ayat 5-nya. ya, Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan ternyata eh, karena ternyata Kain itu di ayat yang ketiga sebetulnya ya. ya. Maka Kain mempersembahkan sebagian. Iya, Sebagian. sebagian. Tapi Setelah Habel beberapa lama lagi dia dan Habel memberikan yang terbaik ya. Jadi terbaik. poinnya ada di cara memberikan yang terbaik itu Ya, ya, Pak ya. yang terbaik itu. Karena Oke. memang Tuhan ya Allah kita kan maha segala-galanya. Mm-mm. Masa kita mau mempersembahkan bukan yang terbaik? Dan Ya. inilah pengajaran yang kita tangkap dari kenapa para imam, keluarga imam, khusus suku Lewi, ketika umat Israel mempersembahkan korban persembahan, harus yang terbaik. Karena untuk Mm-mm. Tuhan. Ya, kita harus menghayati hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Persembahan yang terbaik, melayani yang terbaik, apa yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita. Seperti Iya. itu. Oke. Berarti kalau kita kaitkan dengan topik percakapan kita, Pak, Ya, topik diskusi kita di pendalaman ajaran kita saat ini, ya. bahwa dari awal kita sama-sama diantar untuk mengingat kembali bahwa sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan semua Betul. yang baik dari awal sampai akhir ya. Ya, Kalau kita membacanya sebagian, seolah-olah kita seperti mengalami sesuatu yang mungkin juga bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. ya.
Nah, dalam kaitan ini, Pak, ini kita mau coba belajar dengan kehidupan kita sekarang ya, Pak, ya. Baik, Ini belajar dari suku Lewi ini berarti. Nah, bahwa suku Lewi sejak awal itu ditetapkan, dipilih secara khusus untuk jadi pelayan Tuhan. betul. Lewat, bagaimana tadi cara-cara mereka mengerjakan semuanya ya. Iya, Bahkan ya bongkar pasang kemah itu juga bagian bagian dari, tugas suku tugasnya Lewi. mereka ya. Hmm, Mengerjakan semua-semua yang, ada kaitannya dengan, supaya semua umat itu bisa beribadah kepada Tuhan, iya. kaitannya itu semua. Lalu dengan prinsip cara hidupnya orang-orang atau suku Lewi pada saat itu, bagaimana kita bisa, menerapkannya terutama dalam pelayanan kita di sekarang ini, Pak? Oke, iya. Pada bagian ini kita tetap kembali kepada penelusuran kita tadi ya, Hmm, terhadap suku Lewi. Bahwa suku Lewi memang ditetapkan dan dipilih secara khusus atas kehendak Tuhan untuk menjadi pelayannya. Melalui mengerjakan tugas-tugas khusus di kemah suci, mengerjakan tugas-tugas keimaman, mengerjakan ritual keagamaan, serta melayani umat Israel terkait dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. Bagaimana keterkaitan antara prinsip kehidupan suku Lewi, khususnya dalam pelayanan, dengan kehidupan pelayanan kita masa kini atau sekarang ini? Itu kan yang menjadi penting ya. Nah, kehidupan suku Lewi dalam hal pelayanan, tugas dan penghidupan mereka sebagai suku yang dipanggil atau ditetapkan khusus oleh Tuhan dalam konteks perjanjian lama, memang dua konteks hmm, yang berbeda dengan kehidupan yang kita saat zaman sekarang ini. hmm, Tidak bisa disamakan. Jelas itu berbeda. Nah, sehingga kita tidak perlu mencari formulasi atau bentuk-bentuk tertentu untuk mempersamakan ya, atau berharap menyamakan kita dengan suku Lewi pada konteks perjanjian lama. Tetapi prinsipnya ini ya, baik suku Lewi maupun setiap kita sebagai gereja atau orang-orang percaya di zaman ini harus meyakini bahwa Tuhanlah yang menetapkan atau memanggil kita sebagai umatnya atau sebagai miliknya. hmm, Nah, ini prinsip, tangkap dulu. Sebagaimana kalau kita oke. perhatikan dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Hal ini kalau kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dan 10, kemudian Yohanes pasal 15 ayat 16, itu akan menjadi jelas sekali bahwa kita ini menjadi milik Tuhan adalah karena Allah berkehendak memanggil kita, bukan karena kualifikasi tertentu. Hmm, Nah, kalau Tuhan yang berkehendak memanggil kita, maka prinsip-prinsip dalam pelayanan suku Lewi yang tadi saya bilang sangat detail, sangat terorganisir, sangat luar biasa mereka melakukan untuk persembahan kepada Tuhan. Maka di dalam panggilan kehidupan dan pelayanan kita kepada Tuhan harus merefleksikan. Nah, ini harus hmm, merefleksikan itu tidak harus sama ya. Merefleksikan panggilan kehidupan dan pelayanan suku Lewi. Dalam arti, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan secara full timer, maupun kita sebagai umat Tuhan secara umum, harus mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Kita tidak boleh membedakan mana yang melayani Tuhan dan mana yang bukan melayani Tuhan dalam kehidupan kita. hmm, Kita harus melihatnya itu semua adalah aspek pelayanan kita kepada Tuhan, hanya dengan bidang-bidang yang berbeda. Nah, ya, tidak harus menjadi hamba Tuhan baru melayani Tuhan. hmm, Tidak harus menjadi penatua baru melayani Tuhan. Tidak harus menjadi aktivis baru melayani Tuhan. Tidak. Semua bidang dalam hidup kita sebetulnya adalah melayani Tuhan karena kita dipanggil untuk melayani Dia. Sehingga kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kehidupan, karya, dan pelayanan kita agar dapat mengetahui kehendak Allah, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus betul-betul bergantung kepada Tuhan dalam hal ini. hmm, Seperti suku Lewi sangat bergantung kepada Tuhan. Sehingga kemudian sampai mereka tidak mendapat warisan pun Tuhan tetap memelihara mereka.
Nah, ini yang menjadi prinsip kita. Jadi kita jangan membeda-bedakan apa yang apa yang melayani Tuhan dan apa yang bukan melayani Tuhan. Semuanya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Menjadi seorang pekerja di kantor, apakah melayani Tuhan? Iya. Menjadi Hmm. seorang ibu rumah tangga, apakah melayani Tuhan? Iya. Semuanya itu ada dalam koridor kita karena kita dipanggil menjadi umat Allah yang sudah diselamatkan. Maka persembahkanlah hidup seutuhnya bagi Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Seperti itu prinsipnya. Jadi yang bisa kita tangkap adalah ketika melihat apa yang dialami dalam perjalanan kehidupannya suku Lewi, kita coba tangkap prinsip-prinsip yang Ya, ya, di mana mereka kemudian menjalankan hidupnya sesungguhnya sebagai bentuk cara mereka juga percaya akan pemeliharaan Tuhan, ya. yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu pun semuanya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya Pak. Betul sekali. Dan itu yang justru bisa kita kerjakan ya, Iya. sangat relevan sekali gitu dan Iya, sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau tadi betul. Pak Andreas bilang bahkan dalam pekerjaan berarti sesungguhnya kita nggak hanya mengerjakan tugas tanggung jawab kita, tetapi juga itu bagian dari pelayanan kita Kepada Tuhan, kepada Tuhan ya. Jadi pelayanan itu adalah aspek di dalam seluruh hidup kegiatan kita. di kehidupan kita ya. Berarti itu dari kan kalau tadi saya mendengarkan penjelasannya Pak Andreas ya Pak, Ya. kan gambarannya berarti ya suku Lewi ini dari ya mereka terlahir di tengah dunia Ya. sampai mereka kemudian dipanggil, itu kaitannya pelayanan. Dan itu juga maksudnya apakah itu juga yang ingin dituju gitu dalam ketika kita bicara soal suku Lewi, berarti kita juga mengingat bahwa ketika kita ada di tengah dunia ini, sebetulnya salah satu aspek kehidupan kita adalah pelayanan dari awal sampai akhir. Betul, betul sekali. Karena memang kita menghayati bahwa kita diciptakan, kemudian kita juga mendapat privilege menjadi orang yang diselamatkan. Itu bukan hanya sekedar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi ada panggilan yang biasa kita dengar, perutusan untuk mengerjakan segala sesuatu, apapun aspeknya. Ya, tentu yang baik dong ya. Profesi yang baik pastinya adalah dalam koridor melayani Tuhan sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur dalam hidup kita. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini. Yang tidak kalah penting juga ketika kita berbicara tentang kehidupan, panggilan, dan pelayanan atau karya kita, yang saya katakan tadi, merefleksikan kehidupan, panggilan, dan pelayanan suku Lewi, ya, merefleksikan itu, sekali lagi, tidak harus sama, baik formulasi, bentuknya, tetapi merefleksikan nilainya itu adalah aspek kekudusan hidup, kebergantungan hidup kepada Tuhan, dan keberserahan pada kehendak Tuhan. Ini 3 poin ini ya. Kekudusan hidup, kebergantungan, keberserahan. Karena kalau tidak demikian, berarti kita mengerjakan sesuai kehendak kita dong. Nah, kekudusan, kebergantungan, dan keberserahan itu berarti kita selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini harus menjadi poin penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang Lewi, suku Lewi melakukan bukan karena kehendak mereka, bukan atas inisiatif mereka, bukan atas apa yang mereka inginkan, tetapi betul-betul tugas yang Tuhan berikan. Makanya kan saya bilang tadi, termasuk ketika mereka membongkar kemah, memasang kemah, menjaga, bahkan berkemah di sekeliling kemah suci itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi penting bagi kita hari ini sebagai orang-orang yang meyakini diri sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil, apapun profesi kita, ya, kita mengerjakan semuanya harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebergantungan pada Tuhan, dan hidup dalam keberserahan kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempercayakan semuanya dalam hidup kita. Ini kelihatannya sangat ekstrim, tapi ini menjadi nilai setiap kita, orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Seperti itu. Jadi ada kekudusan, kebergantungan, dan keberserahan. Iya. Oke. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih. Ini mungkin mewakili beberapa orang yang pernah bercerita juga kepada saya. Nah ini saya coba kaitkan dengan apa yang dijalani oleh suku Lewi. Ya. Jadi
suku Lewi ini berarti kan di sepanjang kehidupannya mereka punya tugas imam itu tadi, Ya, bahkan dari awal mempersiapkan kemah sampai dibongkar lagi. iya, Nah, ini kan mereka melakukannya berulang-ulang. betul. Nah, kalau di dalam kehidupan pelayanan, ini kan kita kaitkan dengan pelayanan, Iya, Pak. iya, Seringkali sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu bikin kita jadi jenuh, jadi bosan. bosan. Nah, kalau dari Pak Andreas sendiri nih yang mengantar kita untuk melihat kehidupan suku Lewi, ada nggak nih Pak tips buat kita terutama dalam pelayanan Pak, supaya kita nggak ya bisa jadi seperti suku Lewi gitu ya, yang Iya, yang dalam bacaan di Alkitab kesannya dia nggak ada bosan-bosannya tuh Pak betul. mengerjakan itu. Mhm, Nah, nah ini gimana Pak supaya kita iya. juga punya semangat itu Pak? Jadi begini, kalau kita menelusuri kemudian sampai dalam perjalanan suku Lewi ini memang mereka sudah jelas ya, tidak dipercayakan untuk profesi yang lain. Hmm, Hanya untuk melayani Tuhan, sesuai dengan penetapan Tuhan itu tadi. Dan itu tentu dong bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun gitu iya. ya, mengerjakan hal yang sama. Apakah tadi disebutkan membongkar, memasang, memindahkan, menjaga, mengatur persembahan umat, dan membantu imam besar dan sebagainya. Nah, kita memang tidak mendapatkan penjelasan secara progresif terkait bagaimana model Hmm, pelayanan mereka, apakah melulu seperti itu atau bagaimana. Tetapi yang jelas, kalau Tuhan yang memanggil itu, Tuhan pasti memberikan hikmat kepada suku Lewi, sehingga mereka kemudian bisa dong berinovasi, bisa dong kemudian mengembangkan dan lain sebagainya sesuai dengan konteks dan zaman yang berkembang pastinya ya. Sehingga hal-hal semacam itu selain mereka tetap konsisten dengan panggilan mereka, itu juga akan menolong seperti namanya manusia pasti bisa jenuh, pasti hmm, bisa lelah, pasti bisa bosan. Dan suku Lewi ini kan juga terus bergantian tuh. Apa hmm. namanya? eee, Regenerasi. Generasinya ya. Nah, saya sangat yakin mereka, eee, dari generasi ke generasi dipersiapkan dengan baik, Hmm, sesuai dengan konteks dan kemudian kemajuan yang ada, seperti itu. Sehingga inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya pasti juga dikembangkan. Dan yang paling utama kemudian untuk, kita terhindar atau terjauh dari yang namanya kebosanan, kejenuhan adalah sekali lagi kekudusan hidup, kebergantungan, dan keberseraan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memampukan. Nah, hmm, Roh Kudus juga melakukan hal yang sama bagi setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita seringkali berpikir ini rutinitas dan lain sebagainya. Maka mari kita perhatikan, sudahkah kita bergantung, berserah, dan mohon kepada Tuhan hikmat supaya kita bisa melakukannya dengan konsisten dan kemudian diberi hikmat untuk berinovasi, untuk berkreativitas di beraktivitas. dalam mengerjakan semuanya itu dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, seperti itu yang menurut saya semuanya kembali kepada bagaimana kita keterkaitan dengan Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan. Jangankan dalam pelayanan rutin di gereja, di pekerjaan pun kadangkala ada orang suka Hmm, bosan dan lain sebagainya. Nah, perhatikan, kita perlu memeriksa diri apakah kita sungguh-sungguh menghayati itu sebagai panggilan Tuhan buat kita, sehingga kita mengerjakannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita menghayati semacam itu, percayalah ya, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan dan kemampuan sehingga kita itu bukan hanya mengerjakan tetapi juga menikmatinya. Seperti itu. hmm. Jadi bisa mengerjakan dan juga bisa menikmati ya. Menikmatinya dalam Oke, pelayanan khususnya. iya. Pak Andreas, bolehkah kami dibantu nih Pak ya untuk kita nge-review ulang secara singkat Ah, dari awal yang kita percakapkan ya. Bagaimana tadi eh, suku Lewi, peran-perannya, lalu juga relevansinya dengan eh, kehidupan kita sekarang. iya, eee, baik, mungkin singkat saja ya. Iya, singkat saja Pak. Jadi poin pertama yang harus kita pahami dulu adalah keberadaan kita di dalam kehidupan ini adalah karena Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Hmm, Karena kita menghayati bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua yang tidak boleh kita abaikan adalah untuk apa Tuhan memanggil kita, memilih kita.
Kalau di dalam suku Lewi tadi kan memang jelas untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada suku Lewi. Kita juga sebetulnya untuk apa Tuhan memanggil kita dan memilih kita menjadi umat-Nya? Itu untuk mengerjakan pelayanan pekerjaan sesuai dengan bidang kita masing-masing demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita. Ini sebuah anugerah. Nah, oleh sebab itu jangan pernah mengkhawatirkan kehidupan. Karena selama kita sungguh-sungguh menghayati ada pemeliharaan, ada penyertaan, ada pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita. Apapun profesi kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan apapun bentuk pelayanan kita, jangan pernah mengkhawatirkan. Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Saya ingin menyampaikan sebagai closing ya. Saya kutip dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Oke, terima kasih Pak Andreas sudah menolong kita untuk bisa melihat lebih lengkap dan lebih detail mengenai suku Lewi ya. Kalau judul topik kita kan suku Lewi, suku spesial. Ternyata kita juga spesial. Adalah orang-orang yang spesial karena Tuhan beri kita kepercayaan dan anugerah untuk melakukan bagian yang mungkin seringkali dilupakan oleh banyak orang ya. Betul sekali. Oke Pak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Andreas, Pendeta Andreas Daud yang sudah menolong kita untuk bisa memahami termasuk mendalami ajaran dan juga apa yang terkait di dalam Alkitab kita ya. Beberapa bagian tadi juga sudah disampaikan dan itu pasti akan menolong kita semua. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini juga bisa menjadi bagian dalam perenungan kita di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Pak Andreas untuk percakapan kita pada saat ini. Bolehkah kami meminta kesediaan Pak Andreas untuk menutup dalam doa? Ya, baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan, penyertaan, dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang tidak layak seharusnya. Tetapi Tuhan melayakkan kami sehingga Engkau boleh memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan karena kami adalah milik kepunyaan-Mu, maka kami mengucap syukur melalui karya-karya kami, pelayanan-pelayanan kami di bidang-bidang yang Kau percayakan kepada kami. Tidak hanya spesifik di bidang pelayanan di gereja, tetapi apapun yang Kau percayakan kepada kami di bidang kami masing-masing, itu adalah merupakan wujud ungkapan syukur kami karena Engkau telah mempercayakan, memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di bidang kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk mengerjakannya, bukan untuk kesenangan diri kami sendiri, bukan untuk kemegahan kami sendiri, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berkarya, dimanapun kami melayani. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami bersyukur untuk perbincangan ini, kami memahami, menyadari, tidak sempurna, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk lebih sempurna lagi, mengerti, memahami seturut anugerah kehendak dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Andreas. Kasih. Tuhan untuk berkati kesediaannya buat bercakap-cakap bersama kami pada saat ini. Sama-sama. Dan juga bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa untuk terus ikuti pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.